Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kami di acara Bijaksela Bincang Pajak Cikarang Selatan. Kali ini Bijaksela kali ini akan dipandu oleh saya Desi dan rekan saya dengan Yogi. Iya, baik. Kawan pajak, Bijaksela tema kali ini kita akan membicarakan tentang yang lagi hot ya Pak ya? Ya, lagi rame-rame. Iya, lagi rame-ramenya yaitu pemadanan NIK ya Pak ya. Kebetulan karena sudah memepet waktunya KPP kita diserbu ya Pak ya dengan pemadanan NIK. Oke kawan pajak, seperti yang kita ketahui kawan pajak, sebenarnya pemadanan NIK ini sudah dari tahun 2022 ya Pak ya. Tapi tetap aja sampai dengan saat ini masih banyak yang belum melakukan pemadanan. Biasaan nih Mbak, injury time nih mesti Injury rame time, nih. iya. Makanya kami di sini ingin menghimbaukan pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK. Padahal mudah sekali dan tidak perlu sebenarnya ke KPP. Karena pemadanan NIK ini sebenarnya tidak hanya ke KPP ya Pak, bisa dilakukan dicek sendiri melalui DJP online. Nah, kawan pajak, seperti kawan pajak ketahui bahwa pentingnya pemadanan ini adalah satu tadi selain dari HPP itu implementasi dari undang-undang HPP, tapi juga untuk mempermudah atau mempersingkat administrasi perpajakan ya Pak ya. Jadi single identity number, yaitu jadi satu nomor basis data ya Pak ya. Jadi memang pemadanan NIK dan NPP ini merupakan salah satu upaya untuk membentuk big data basis pajak. Jadi dengan digunakannya NIK sebagai NPP, maka diharapkan tercipta sebuah proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkesinambungan. Sebenarnya sebagian besar data NPP dan NIK ini sudah dilakukan validasi oleh DJP dengan berdasarkan data yang bersumber dari Disdukcapil. Permasalahannya memang tidak semua yang bisa kita lakukan secara sistem Mbak, karena ada beberapa kendala di mana banyak terdapat data-data yang perlu dikonfirmasi oleh kawan pajak sendiri secara mandiri. Itu saja. Iya, baik. Kawan pajak bagaimana cara mengkonfirmasinya atau melakukan validasinya? Tadi kawan pajak masuk ke DJP online. Kawan pajak harus memiliki akun pajak. Informasi kawan pajak bahwa setiap wajib pajak itu memiliki satu akun wajib pajak, mau itu orang pribadi maupun badan. Caranya adalah dengan tadi buka akunnya ke DJP online. Terus kalau kawan pajak yang belum registrasi, ajukan EVIN ya Pak ya. Betul, ajukan terlebih dahulu. Dan sebagai catatan untuk EVIN ini tidak bisa diwakilkan kawan pajak ya. Jadi kawan pajak harus datang langsung ke KPP tempat NPP terdaftar ataupun KPP terdekat. Ya, jadi tidak perlu sebenarnya di mana aja bisa ya Pak ya. Cukup dengan menampilkan formulir yang sudah tersedia di KPP dan fotokopi KTP. Gitu. Oke, kawan pajak tadi sudah masuk ke DJP online ya kawan pajaknya. Kawan pajak sudah memiliki akun DJP online. Terus bagaimana cara melakukan validasinya Pak? Ya, kawan pajak setelah bisa login ke DJP online nanti tinggal klik di menu profil. Di menu profil nanti di situ terdapat profil kawan pajak sekalian, kemudian kawan pajak bisa cek apakah data yang terdapat di profil itu sudah sesuai dengan data NIK maupun data KK yang kawan pajak miliki. Iya. Ini yang lupa nih Pak, saya informasi saya kalau tadi harus membawa KK, menyiapkan KK sebelum masuk ke DJP online, menyiapkan KK. Kenapa? Karena untuk wajib pajak pribadi Pak ya, pemadanan itu nanti yang dicek adalah tadi nama wajib pajak, tepat tanggal lahir, kemudian tanggal lahirnya, pekerjaan, NIK, nomor KK, lalu kemudian terus data keluarga. Tapi data keluarga ini untuk suami itu adalah tambahan ada anak dan tambah istri. Kalau untuk istri kayaknya tidak perlu ditambahin ya Pak ya. Kemudian nih kawan pajak, kan kita sudah lama ya Pak ya, sudah kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. Sekarang kami informasikan terkait sama permasalahan yang sering muncul ya, pada saat pemadanan NIK ini. Iya, tadi kan kita validasi, mungkin kita sudah bisa validasi, tetapi data belum tadi cocok ya Pak ya, belum cocok. Jadi mungkin ada beberapa kawan pajak yang belum tervalid datanya. Biasanya apa aja itu Pak, gara-gara apa Pak? Ya, pertama mungkin biasanya terdapat perbedaan data antara tempat dan tanggal lahir, antara data yang ada di DJP online dengan data di Dukcapil. Nah, ini bisa ada dua cara. Kalau NIK-nya tersebut belum tervalidasi,
kawan pajak bisa melakukan perubahan sendiri di akun DJP online. Ya, di menu profil tersebut bisa kawan pajak lakukan perubahan langsung data tempat lahir maupun tanggal lahirnya. Tetapi apabila NIK dan NPWP ini sudah tervalidasi, maka kawan pajak harus mengajukan perubahan data ke KPP tempat NPWP terdaftar. Iya, dan data yang terisi adalah sesuai dengan data di kartu keluarga ya Pak ya? Betul. Data yang digunakan adalah data sesuai dengan data kakak atau data yang dari Dukcapil. Nah ini masalah yang kedua Pak, yaitu NIK-nya punya NIK-nya punya 2 NPWP. Ini mungkin terkait sama yang dulu ya Pak ya. Jadi dulu mungkin kita belum terintegrasi dengan baik, jadi ada satu NIK punya 2 NPWP, itu biasanya tidak valid. Betul. Kan? Ini mungkin biasanya karena dulu sempat bikin NPWP kemudian berpindah ya, sehingga NIK-nya berubah gitu Mbak ya? Iya, atau mungkin juga gara-gara NIK dulu kan tidak online ya Pak ya? Online, betul. Ya, jadi solusinya adalah kawan pajak datang ke KPP kawan pajak terdaftar. Nanti di sana akan dicek NIK mana yang bisa dijadikan pemutakhiran, NPWP mana yang harus dihapus. Jadi harus ke tempat KPP terdaftar. Berarti salah satu NPWP itu harus dihapus Mbak ya? Ya benar, harus dihapus Bapak. Jadi kalau udah dihapus, jadi biar ya tadi pertama memang membersihkan data-data yang tidak valid di kami sendiri kan ya. Ya nanti kalau sudah dihapus, nanti kawan pajak dibantu pemutakhiran ya Pak. Ya, oke. Masalah berikutnya ini yang kemungkinan muncul yang kemungkinan terjadi ya, yaitu double NIK dengan orang lain. Nah untuk kasus seperti ini, kawan pajak dapat menghubungi Halo Dukcapil, melaporkan atas NIK ganda tersebut. Nah kemudian nanti setelah mendapatkan instruksi dari Halo Dukcapil dan mendapatkan kepastian NIK mana yang kawan pajak miliki, baru bisa dilakukan pemutakhiran data di akun DJP online-nya. Iya. Kemudian ini ada lagi nih NPWP istri yang gabung dengan suami yang sudah meninggal. Bagi kawan pajak yang istri yang NPWP-nya gabung dengan suami yang sudah meninggal, seandainya terdapat hartanya suami yang belum terbagi, itu masih bisa menggunakan NPWP suami. Ya. Namun apabila sudah selesai hartanya sudah terbagi, kawan pajak diharapkan untuk menghapus NPWP suami, kemudian mendaftarkan kembali sebagai wajib pajak, baru melakukan pemutakhiran data. Oke. Nah, kemudian gimana Mbak dengan ini kan tadi kita berbicara mengenai pemutakhiran data NIK dan NPWP. Kelihatannya untuk WNI Mbak ya, untuk WNA nih gimana nih? Untuk WNA, untuk WNK ini otomatis ya Pak ya? Otomatis, kecuali jika pada saat tadi perlu dicek lagi kawan pajak. Betul. Gitu kan. Perlu dicek lagi apakah sudah valid atau belum. Ya, di menu profil ya Mbak ya. Benar. Jika memang ternyata belum valid, dia kawan pajak yang WNA ini harus datang ke KPP terdaftar untuk melakukan perubahan data. Biasanya tidak valid itu terjadi karena satu kitas atau pasportnya berbeda. Betul. Itu dia. Sementara untuk yang NPWP badan kawan pajaknya, untuk NPWP badan tidak perlu dilakukan pemutakhiran data karena ini akan otomatis secara sistem akan dilakukan perubahan ke 16 digit. Dan memang kawan pajak bisa cek kembali langsung di menu profil di DJP online, NPWP 16 digitnya sudah muncul atau belum di situ. Iya, benar. Nah, sementara untuk yang cabang, Mbak, untuk yang cabang ini nanti akan diberikan NITKU ya. Ya benar, yang digunakan adalah NITKU ya Pak. Kayaknya sudah mulai Pak, dari kemarin sudah ada cetakan NITKU baru ya Pak ya. Jadi kawan pajak yang belum dapat NITKU datang ke KPP untuk minta dicetakan NITKU-nya. Oke, baik kawan pajak. Kayak tadi ini mulai kapan nih Mbak? Ini rencananya launchingnya kapan ini? Digunakan mulai kapan ini? Insya Allah bulan Juli ya Pak ya. Per 1 Juli ya. Jadi betul-betul kawan pajak. Jadi rencananya memang per 1 Juli ini, per 1 Juli 2024 NPWP 16 digit ini akan digunakan di seluruh aplikasi DJP. Terus gimana nih Pak, seandainya 1 Juli kawan pajak nih belum melakukan pemadanan? Nah itu dia. Yang jelas kawan pajak akan kesulitan untuk mengakses layanan perpajakan. Ya. Kemudian juga untuk yang SPT tahunan akan sulit ya kan, akses SPT tahunan akan sulit. Harus DJP online dia susah, apalagi lapor SPT tahunan ya Pak ya. Kemudian yang lebih mungkin yang lebih terasa lagi buat untuk kawan pajak yang bekerja sebagai pegawai, kemungkinan akan dikenakan tarif PPh yang lebih tinggi. Ya, gitu benar kan? Ya. Jika ada kurang bayarnya kena tarif PPh Pak. Lebih tinggi. Oke, baik kawan pajak tadi kayaknya sudah
sudah kami bagi nih permasalahan dan permasalahan yang terjadi ya Pak ya. Diharapkan yang ini belum terjadi lah ya, selama ini. diharapkan ini bisa membantukan pajak untuk segera melakukan pemutakhiran NIK. Di sini kami himbau agar segera melakukan. Kenapa? Karena sebenarnya ini tidak hanya untuk sekedar single number juga ya Pak ya, tapi juga untuk membuat basis data perpajakan menjadi lebih valid gitu ya Pak ya. Oke kawan pajak, sekian informasi dari kami. Sebagai informasi kawan pajak bahwa pelayanan di KPP Pratama Cikarang Selatan ini bebas biaya, tidak dipungut biaya kawan pajak. Ya, jadi seandainya kawan pajak dipungut biaya berarti adalah oknum-oknum tertentu ya Pak ya, bukan dari pegawai KPP Pratama Cikarang Selatan. Oke kawan pajak, sekian bincang pajak kita kali ini. Sampai jumpa di bincang pajak selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.